Shalom. Mari datang beribadah pada pagi hari ini dengan hati yang melimpah dengan syukur. Dan kita dengarkan panggilan ibadah dari Mazmur 99 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Mari bersama kita akan menenangkan hati dan pikiran kita bersaat teduh sejenak. Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari membawa pujian penghormatan kita kepada Allah Tritunggal. Hormat bagi Allah. Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur buat anugerah, penyertaan, kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang minggu yang sudah kami lewati, kami boleh menikmati segala berkat kasih karunia Tuhan, baik dalam pekerjaan, di dalam kesehatan, di dalam keluarga, di dalam pelayanan, dan setiap kegiatan yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Semua hal yang Tuhan percayakan bagi setiap kami boleh lalui, kami boleh lewati di sepanjang minggu ini. Sungguh Tuhan, kami menyadari itu semua bukan karena kuat hebat kami di hadapan-Mu, tetapi karena anugerah, pertolongan, berkat Tuhan dalam hidup kami. Namun di sepanjang minggu yang sama yang kami jalani, kami juga menyadari bahwa ada begitu banyak hal yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami sering melukai Engkau, kami sering menyakiti hati Tuhan, mengecewakan Tuhan. Dari tutur kata kami, dari apa yang ada di dalam hati dan pikiran kami, semua perencanaan-perencanaan kami, dari semua yang kami lakukan, ada banyak hal ya Tuhan. Ampuni setiap kami, ampuni setiap kami. Biarlah sungguh Engkau yang melayakkan kami, Engkau yang memampukan kami ketika kami boleh datang pada pagi hari ini dengan hati yang sungguh, dengan segenap hati, segenap jiwa kami boleh datang memuji Engkau, meninggikan Engkau. Berkatilah ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Nama-Mu ditinggikan, dimuliakan. Terpuji nama-Mu ya Bapa, dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk. Kasih setia Tuhan sungguhlah amat besar. Siapa yang dapat mengukur besarnya kasih Tuhan? Sungguh tinggi, luas, lebar dan dalam. Bahkan ketika Ia mati di atas kayu salib untuk menggantikan setiap kita. Dia mencurahkan darahnya, menebus dosa-dosa kita. Mari kita datang memuji meninggikan Dia, kita pujikan pujian. Tak terukur kasih-Mu Yesus.
Engkau telah mati menggantikan diriku. Engkau mencurahkan darah-Mu untuk menebus dosa-dosaku. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, ditinggikan, dimuliakan. Segenap hatiku, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dia yang layak disembah, ditinggikan, dimuliakan dengan segenap jiwa dan raga kita. Biarlah hati yang sungguh memuji meninggikan Dia. Itulah yang Tuhan dapatkan dari setiap kita yang hadir datang pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita bersuka cita bersama, menikmati kebaikan dan kasih setia Tuhan yang sungguh tiada terukur, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi, mengatasi langit. Mari bersama bertepuk tangan bersuka cita. Katakan sungguh tiada terukur, besar kasih setiamu. Tiada terukur, besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Mari lebih bersuka cita lagi. Kita semua yang menikmati kasih setia Tuhan bersorak meninggikan Dia. Sekali lagi angkat suaramu, katakan tiada terukur, besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu
Puji Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan mengasihi kita, saya percaya bahwa ketika kita mengalami kasih-Nya, kita akan disadarkan betapa kita berharga di mata Tuhan. Dan ketika kita sudah mengalaminya, seharusnya kasih itu juga yang mengubahkan hidup kita. Kasih itu juga yang akan membuat kita untuk merindukan, untuk melakukan apa yang menjadi perkenanannya. Mari kita siapkan hati kita pujikan hati hamba. Yesusku
kita berdoa. Bapa, sesungguhnya menyenangkan hati Tuhan itu bukan soal pembuktian tentang apa yang bisa kami berikan, apa yang bisa kami tunjukkan, apa yang bahkan kami bisa buktikan. Tapi menyenangkan hati Tuhan adalah pertama-tama menerima pemberian Tuhan, karunia yang paling besar Yesus, dan membiarkan pemberian itu mengubah hati kami, sehingga keluarlah buah. Itulah yang indah. Jadi bukan kami berusaha, melainkan Tuhan Yesus yang sudah berusaha, itulah yang kami terima. Hari ini berbicara kepada kami, sehingga topik tentang uang ini bukan menjadi momok yang menekan bahwa uang lagi, persembahan lagi. Tapi ini justru menjadi cermin tentang apalagi Tuhan, apalagi yang bisa kami berikan untuk menyenangkan-Mu. Berbicaralah kepada kami lewat firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Hari ini topiknya adalah tentang persembahan, cermin hati yang mengasihi Tuhan. Tapi perhatikan saudara, aplikasi salah satunya memang tentang persembahan. Tapi ini bukan tentang ada proyek nih gereja nih, maka khotbah diberikan. Bukan sama sekali. Saya berikan judul kecil tentang berapa harga kasihmu. Bapak Ibu dan Saudara bisa menduga karena ada title 2 Peser seluruh hidup. Maka betul ini adalah narasi yang sangat populer dari Injil Markus pasal 12. Ayat 38 sampai 44. Silakan Bapak Ibu dan Saudara boleh membuka Alkitab masing-masing. Saya juga menayangkan narasi ini di slide PowerPoint. Mari kita bacakan bergantian. Saya ngajak membaca dari ayat 38 Bapak Ibu dan Saudara, bukan dari ayat 41 ya. Karena tanpa konteks ini nanti kisah janda miskin ini seperti romantisasi. Gak punya pun ngei gak popo ya. Jadi sama sekali bukan. Kita justru mau melihat apa sebenarnya isi hati Tuhan dari narasi ini. Markus 12 ayat 38 sampai 44. Saya mulai dulu ya, ayat 38, Bapak Ibu Saudara ayat 39. Dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan, memakai jubah panjang, dan suka menerima penghormatan di pasar. Yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Lalu datanglah seorang janda yang miskin. Dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudara, pertanyaan pertama yang saya mau ajukan ini sebenarnya menjebak ya. Begini, Tuhan mau apa dari kita? Berapa banyak yang harus kita beri supaya Tuhan puas? Kan katanya, menyenangkanmu, senangkanmu. Nge-epiro biar Tuhan senang. Ini pertanyaan menjebak, karena pertanyaan ini sebenarnya mencerminkan satu kebiasaan kita zaman now, yaitu langganan premium. Kita tahu bahwa sekarang ada banyak service yang harus pakai premium, subscribe, supaya bisa dapat full fitur. Saudara yang masih nonton YouTube ada iklannya? Lagi dengar worship, menyenang, tiba-tiba Shopee COD. Itu karena nggak premium, ya kan? Lagi nonton, asik-asik, dipotong iklan. Karena kita gratisan, jadi bayarnya pakai nonton iklan. Atau saudara, kalau kita mau pakai layanan premium, maka kita akan dapatkan fitur-fitur yang nggak didapat oleh orang yang nggak membayar. Betul nggak? Siapa di sini yang karena sangat suka sebuah produk, sebuah layanan, sebuah program, akhirnya berbayar? Langganan, ada nggak? Nonton Netflix? Ya, nonton apapun, streaming musik, Spotify. Nah, bayar ya, supaya kita bisa dapat fitur yang nggak didapat oleh orang yang nggak bayar.
siapa di sini yang mendekati Tuhan seolah-olah Tuhan adalah langganan premium? Tuhan, aku ngai piro. Dan Tuhan dengar doaku. Tuhan, aku harus pelayanan seperti apa? Supaya aku lebih daripada situasiku yang sekarang. Siapa yang di sini yang merasa, Tuhan 10% kah? 30% kah? Kalau aku memberi lebih, apakah Tuhan akan lebih memperhatikan aku? Akan lebih mencintai aku? Akan lebih memperhatikan hidupku? Akan lebih mendengar doaku? Oke, kalau dulu aku doanya 2 tahun baru dijawab. Barangkali kalau aku pakai fitur premium ya Tuhan. Nggak ada iklannya. Tuhan langsung dengar sampai ke sorga. Nggak ada bufferingnya. Ada fitur-fitur yang aku dapatkan karena aku memberi diri untuk Tuhan. Ketimbang aku cuma duduk diam dan cuma beribadah aja. Siapa di sini yang melihat Tuhan layaknya langganan premium? Mesti subscribe, mesti bayar. Supaya kerasa Tuhan lebih peduli. Saudara, celakanya sebaik apapun kadangkala khotbah ya. Kadangkala bisa membuat kita merasa kita kurang baik. Kurang cukup baik. Sehingga kita perlu melakukan, bukan karena kita tahu aku melakukan ini dengan hati yang lepas. Melainkan dengan hati yang tertekan. Tertekan mungkin bukan oleh sistem semata-mata, tapi tertekan oleh atmosfer. Oleh rasa sungkan kita, oleh bahkan pengajaran yang kita salah tangkap seolah-olah, aduh Tuhan, kalau aku gak langganan premium, berbuat lebih lagi untuk Tuhan, aku akan banyak iklannya, akan ada banyak bufferingnya, gak akan dapat fitur-fitur seperti yang aku lihat banyak orang lain miliki. Saudara, begini, hari ini kita akan membongkar sedikit ya, kisah tentang 2 janda ini. Sebenarnya bukan pujian Tuhan Yesus tentang memberi 2 peser. Lu punya piro, gak punya duit. Gak apa-apa, piro ngei, aku gak perlu duitmu. Tapi kita tetap merasa harus memberi. Sampai mati pun seperti janda itu penghabisan memberi. Oh saudara, ini bukan soal memberinya. Ini justru ada sesuatu yang lebih Tuhan kritik sebelum kita lihat kepada kisah janda ini ya. Pertama, maka saya mengajak kita tadi membaca dari ayat 38 dulu. Karena ini konteksnya. Tanpa membaca konteks ini, kita memisahkan kisah janda itu seperti nggak ada latar belakangnya. Akhirnya kita cuma romantisasi perasaan janda memberi, maka kita juga memberi. Bukan itu. Saudara lihat konteks yang pertama ini kisah tentang apa? Yesus justru mengkritik dengan keras para ahli Taurat. Saudara tahu cara Yesus memilih kata-katanya. Lihat kata-kata ini. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya, perhatiano. Ini bukan seperti Yesus gosip. Wah, dia ngomong di belakang. Gini. Lihat itu. Itu ya, tuh, para ahli Taurat, para Farisi, lihat mereka ya, pakai baju tuh, jubah panjang-panjang, duduk tempat terhormat, anjing mereka. Bukan begitu saudara, dari cara pemilihan kata Tuhan Yesus, kita bisa merasakan marahnya Tuhan Yesus itu seperti apa. Saudara tahu kalau kita marah, kita nggak marah untuk segala sesuatu dengan intonasi, dengan intensitas yang sama. Marah karena mic jatuh, dengan marah, jangan mic lah ya, punya gereja ya. Kita marah karena gelas prang jatuh, dengan marah karena HP prang pecah juga layarnya. Beda nggak? Apalagi kalau HP-nya yang Pro Max yang 30 sacap tiaw itu ya. Beda dong, gelas cuma sanuan nggak ada paling ya. Kalau ini sacap tiaw, marahnya beda dong ya. Untuk sesuatu yang penting dan berharga, kita marahnya lebih besar. Dan saudara perhatikan, berkali-kali Yesus marah untuk sesuatu yang serupa tapi nggak sama. Serupanya apa? Karakteristiknya. Orang-orang yang jadi pemimpin, para ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus marah sekali dan Yesus bisa bayangkan, ini orang-orang berjubah panjang. Maksudnya apa? Menunjukkan siapa mereka dari pakaiannya. Yang ditunjukkan apa? Yang ditunjukkan adalah, lihat, aku ini siapa? Aku ini pemimpin, aku agamawan, duduk di tempat terhormat, cinta kekuasaan. Kalau ada pesta-pesta, mereka duduk di meja VIP, wajar. Mereka mungkin juga dapat komisi, dapat reputasi. Di sinagoga semua tahu siapa yang berkhotbah dan siapa yang perlu didengarkan. Saudara, saya mesti tahu juga. Dan saudara juga mesti tahu, kita ini masing-masing itu punya otoritas dari jabatan, dari posisi. Saya sebagai rohaniwan, saya mesti menyadari bahwa saya punya relasi kuasa dengan saudara. Dalam pengertian, saya punya hak dan keleluasaan untuk bicara di mimbar, berkhotbah. Yang saudara mungkin nggak semua punya. Yang kedua, saudara perhatikan, ini bukan cuma karena kita punya jabatan. Saudara juga punya otoritas. Yang saudara mesti sadari. Saudara jadi ama, jadi akong, jadi mama. Saudara jadi atasan. Saudara pernah ngutangin orang. Orang-orang yang bergantung hidupnya kepada kita. Atasnya kita punya kuasa. Sehingga ini bukan mau cuma bicara soal posisi keagamaan.
Ini bicara kepada siapa kita punya otoritas, kepada siapa kita punya kuasa atasnya. Ingat, kritikan ini pun untuk kita. Yang ketiga, ini yang berat. Lu punya kuasa, lu punya otoritas, lu gunakan untuk membangun karir, untuk membangun reputasi dan status, tapi kamu menelan rumah-rumah janda. Ini yang keras sekali. Menelan rumah janda bukan berarti nggak ada makanan sehingga rumah janda dimakan. Bukan. Eksploitasi. Lu gak peduli sistemnya membuat orang rugi, membuat orang mati seperti apa. Yang penting lu terangkat. Lu sudah senang. Dan lu gak peduli janda-janda itu jadi apa. Kita akan lihat setelah ini seperti apa wujudnya. Yang ketiga, mengelabui. Doa panjang-panjang hanya untuk mengelabui, hanya untuk pencitraan. Kata-katanya bagus, puitis, menyebut-nyebut nama Tuhan. Tapi Yesus menggunakan kata yang sangat keras ya. Mengelabui. Kira-kira, makanya saya membayangkan ya saudara, Yesus ini jelas bukan gosip. Ngelabui tok iku. Modelnya Yesus mengelabui. Sehingga ditutup dengan apa? Yesus memberikan sebuah nubuat tentang penghukuman. Mereka ini pasti akan lebih berat hukumannya dari situasi yang sudah mereka sebabkan untuk orang-orang lemah. Wah, saudara coba lihat ini. Yang pertama kritiknya kira-kira begini. Gereja. Ini bukan tentang tempat dan hari Minggu ya. Ini tentang saudara dan saya juga. Gereja kita. Ini bukan ajang, bukan tempat untuk tampil. Lihat, aku sudah melayani. Lihat, aku bayar harga untuk Tuhan. Lihat pengorbananku. Lihat kerendahan hatiku. Lihat persembahanku. Gereja adalah tempat untuk takluk. Takluk. Kita mungkin semua pernah mulai dengan posisi takluk. Merasa berdosa, KKR, bertobat. Kemudian setelah itu kita membangun karir kita di gereja. Karir sebagai orang Kristen, tanda kutip karir ya. Kita bekerja, kita melayani. Kita berbuat kasih, kita dikenal sebagai orang baik, sebagai aktivis, sebagai pelayan, sebagai pendoa, sebagai rohaniwan. Dan kemudian posisi takluk itu kemudian berubah. Tidak berubah dari luar, tetap kelihatan sama, ramah. Saya bisa berkhotbah, saya bisa membesuki orang, saya mendukung saudara yang sedang kesulitan. Tapi dalam hati saya, ini semua bukan bicara lagi tentang pelayanan. Ini tentang reputasi yang harus saya pertahankan. Ini tentang sesuatu yang sudah saya dapatkan dan begitu nyaman, begitu enak. Dengan melayani dan mengasihi, saya merasa diri saya baik dan saya perlu pertahankan posisi ini. Tapi saya buta terhadap orang yang betul-betul butuh pertolongan. Begini saudara. 2 Peser, kisah kemudian kita baca setelah Yesus mengkritik orang-orang Taurat, ahli-ahli Taurat. Yesus kemudian memakai kisah janda miskin ini. Yesus memperhatikan orang menghadap ke peti ya, dikatakannya Yesus menghadap ke peti. Yesus betul-betul memperhatikan kemudian. Setelah ngomong sama murid, lu lihat para ahli Taurat ya. Sekarang Yesus menghadap ke peti. Lalu datanglah orang kaya memberi emas, perak, kerincing-kerincing. Wah, bunyi-bunyi yang sangat indah dan merdu. Kemudian janda, 2 peser. Koinnya enteng. Dan Yesus bilang, Yesus sebenarnya kalimat ini saudara. Maka kalau kita baca utuh, ini sebenarnya bukan kalimat memuji. Lihat tentang, sing lebih akeh ku sopo. Secara nominal memang yang kaya. Tapi mereka punya 30M. Mereka ngei 30 juta. Piro persen? Sekarang lu lihat janda ya. 2 peser. 2 peser itu kata aslinya itu kan memang diterjemahkan seluruh nafkahnya. Nafkah ini sebenarnya katanya itu bios. Bios itu dalam bahasa Yunani itu kalimat yang sederhana tentang hidup. Hidupku, hidup fisik ini ya. Sehingga waktu dibilang janda ini memberi seluruh nafkahnya, seluruh hidupnya, seluruh penghidupannya. Lebih akeh, cepet persen. Saudara kalau saya mau manipulatif, saya bisa bilang, saudara makanya yang Tuhan Yesus nilai itu bukan cuma lu ngei jumlahnya piro, tapi berapa persen dari kekayaanmu. Lalu saya kaitkan dengan hati, sehingga saudara yang memberinya nggak lebih persentase lebih besar merasa berdosa, merasa kurang premium di hadapan Tuhan. Tapi saudara, intonasi Yesus bukan itu. Intonasi Yesus juga justru membongkar apa? Sistem yang memperalat, sistem yang mendiamkan, sistem yang memanipulasi dengan sadar atau nggak sadar. Seperti apa? Kita lihat sebentar lagi. Ini tabel kontras sosial ya. Para ahli Taurat sebagai pemimpin agama yang harusnya menjalankan sistem untuk menolong umat datang sama Tuhan, memastikan semua umat mendapatkan karunia Tuhan. Dan ini bukan cuma bicara soal keselamatan. Sebentar, kita lihat kontras ini, kemudian saya akan jelaskan secara singkat dalam perjanjian lama itu seperti apa, kemudian kita refleksi. Yang pertama, ahli Taurat itu dihormati, sementara para janda diabaikan. Dalam Taurat nggak ada ahli Taurat itu diangkat. Para Taurat ini posisinya kan baru muncul waktu
masa transisi 400 tahun antara PL dan PB. Baru muncul kan para Farisi. Tapi janda miskin itu sudah diperintahkan oleh Tuhan sejak PL untuk dilindungi. Tapi yang terjadi justru yang harusnya melindungi malah dihormati, yang harusnya melindungi malah dihormati, yang harusnya dilindungi malah diabaikan. Yang kedua, ahli Taurat berkumpul, duduk di tempat-tempat VIP, mereka menyimpan segala kehormatan, segala kekayaan, pemberian-pemberian, sementara para janda malah memberikan seluruh hidupnya di persembahan yang seharusnya tidak perlu mereka beri. Yang ketiga, sistemnya itu didiamkan untuk mengangkat mereka. Tapi sistem yang seperti ini menelan para janda. Sekali lagi, Yesus bukan sedang pertama-tama memuji teladan memberi para janda. Jadi jangan khawatir saudara, khotbah hari ini bukan menantang saudara untuk memberi seperti janda. Tapi saya jamin, di akhir khotbah ini, saudara mesti tahu berapa yang akan saudara beri. Yesus sedang membongkar sistem yang bobrok. Tahukah saudara, di perjanjian lama, Tuhan itu menetapkan standar itu bukan standar tekanan yang menghabiskan hidup seseorang. Karena dalam perjanjian lama, ada banyak macam korban kan ya. Baik itu korban bakaran, penghapus dosa, penebus salah. Tapi ada stratifikasinya. Orang kaya Tuhan bilang dalam Taurat ya. Lu ngasih lembu. Lu mampu kan? Lu beri lembu tambun itu loh. Kamu yang menengah. Kamu boleh kasih domba, lebih kecil, anak domba. Atau kambing. Kalau lu miskin, prasejahtera, lu ngasih apa? Burung tekukur atau burung merpati. Tapi kalau kamu bahkan tidak punya sepeser pun sangat miskin, kamu bahkan bisa bawa 1/10 eva tepung. Intinya, semua bisa ngasih persembahan sama Tuhan. Lu gak ada standar premium, gak premium. Semua memberi menurut apa yang kamu punya. Tapi Tuhan tidak pernah menuntut di luar kemampuan. Kemudian dalam Ulangan 16:17 saya bacakan ya. Setiap orang itu harus memberi. Perhatikan ya, harus memberi. Tapi sesuai dengan berkat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tahu saudara penekanannya apa? Sesuai dengan berkat yang Tuhan Allahmu berikan kepadamu. Ini adalah standar inklusif, semua orang bisa. Bukan cuma orang kaya atau yang bisa. Memberi adalah sebuah kehormatan, sebuah sukacita berhubungan sama Tuhan. Yang kedua, memberi sesuai dengan berkat, itu berarti apa? Semua tergantung kasih karunia Tuhan dulu. Lu memberi sesuai kasih karunia Tuhan, bukan sesuai kerja kerasmu. Perhatikan ya, berkat memang melibatkan kerja keras kita. Tapi berkat diklaim sebagai kasih karunia Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya memberi, nggak ada yang fitur yang lebih premium karena kita memberi lebih banyak. Tuhan bilang standarnya kasih karunia. Kalau lu dapatnya banyak, lu berikan banyak. Kalau lu dapatnya sedikit, lu tetap bisa memberi untuk Tuhan. Sebuah kehormatan. Nah saudara, sehingga yang Yesus remuk itu apa? Problem utamanya itu begini loh saudara. Tuhan itu nggak pernah memerintahkan seseorang untuk memberi sampai dia kehilangan hidupnya. Yang Yesus tentukan dalam sistem perjanjian lama, justru saling menjaga satu sama lain. Dari awal Injil itu tidak pernah bicara tentang hubunganku dan Tuhan tok. Pokoknya aku ke gereja ya, ibadah yang baik, pelayanan, berkorban, ngasih duit, ya pelayanan untuk orang-orang sesama di gereja, and then masuk surga. Kita memperalat Tuhan. Tidak demikian jiwa Injil. Jiwa Injil adalah, ini tidak pernah bicara hanya kamu dan Tuhan. Setiap kali kamu melihat kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkata, untuk orang-orang yang telanjang, kalau engkau memberi dia pakaian, engkau melayaniku. Untuk orang-orang yang tersingkirkan, yang tidak ada yang pedulikan, engkau mempedulikan. Untuk orang-orang kelaparan, engkau beri makan. Dengan cara itulah, engkau melayaniku. Maka Tuhan bilang, bukan orang yang berseru, Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga. Tapi orang yang melayani. Saudara, masalahnya begini loh. Sistem waktu itu yang menentukan itu siapa? Para ahli Taurat. Dan mereka nyaman, aman, tentram. Membangun citra. Dan orang memberi, mereka dicukupi. Tapi nggak ada yang ngomong sama para janda yang sampai nggak punya apa-apa dan masih ngasih persembahan. Nggak ada yang ngomong, Bu, gak usah. Nggak harus ngasih 2 peser, itu kan seluruh hidupmu. 1 peser aja kalau kamu memberi. Bahkan menurut Taurat, nggak perlu. Kalau memang lu nggak punya, lu aja terima tanda kutip diakonia, bantuan kan. Tapi ketika janda ini memberi, Yesus bilang, kamu lihat,
Orang-orang kaya itu memberi kemudian pergi. Janda memberi, dia ngasih seluruh hidupnya loh. Dia ngasih itu lebih banyak dari para orang kaya. Ini bukan ngomong tentang teladani janda miskin itu ya. Bukan. Tapi Yesus mau bilang, lihat. Bahkan orang kaya itu nggak ada yang menoleh bahwa ada seorang janda yang sudah nggak punya apa-apa dan didiamkan. Sementara mereka uangnya melimpah-limpah. Saudara tahu janda nggak seperti hari ini. Janda bisa kawin lagi, janda kembang. Janda punya anak, anaknya maju. Janda bisa solo karir, bisa jadi entrepreneur. Hari itu perempuan, apalagi janda, disebutkan miskin lagi, berarti dia nggak punya modal apa-apa, nggak ada warisan dari suami ataupun anak-anaknya atau dari keluarga yang lain, nggak ada yang memperhatikan. Nggak punya apa-apa nih orang. Kenapa nggak ada yang peduli sama dia? Semua cuma peduli tentang ritual. Bahkan para pemimpin gereja hanya mempedulikan tentang mereka sudah baik di hadapan Tuhan. Ini masalah. Yang Yesus sorot di sini adalah lihat betapa bobroknya sistem ini. Sampai janda saja harus mengorbankan hidupnya dan semua orang cuma diam. Di mana kasih sayang Tuhan? Di mana keadilan yang akan Tuhan ciptakan nanti di sorga dan bumi yang baru? Sementara kita hanya enak-enak. Oke, persembahan. Ayo bangun kerajaan kita. Hati Yesus remuk. Waktu Yesus memperhatikan ini. Dan Yesus berkata kepada para muridnya, kamu perhatikan ya. Yang memberi lebih banyak di hadapan Tuhan adalah janda ini. Ini bukan soal duitnya. Dia sudah nggak punya apa-apa lagi. Dan dia memberi. Tapi orang kaya itu memberi dari kelimpahannya. Dan tidak menunjukkan kepedulian kepada orang yang habis hidupnya. 2 Korintus 8 ayat 9 saudara. Ini juga ayat emas kita. Kita bacakan sama-sama yuk. 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin. Sekalipun Ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saya tidak akan mengupas ayat ini terlalu panjang. Sederhananya begini. Kontrasnya apa? Yesus yang adalah putra mahkota. Putra surga. Punya segala-galanya. Memiskinkan dirinya. Menjadi tidak berdaya seperti kita. Supaya kita menjadi kaya, bukan kaya duit ya. Kaya ini ngomong tentang apa? Kita punya hati yang bebas untuk melayani. Hati yang bebas untuk memberi. Hati yang bebas untuk melepas. Sementara kita yang disebut miskin kan ingin mendapat, selalu kurang. Orang kaya di sini pengertian sederhananya adalah tentang orang yang bisa melepas segala sesuatu untuk Tuhan, untuk melayani. Seperti Yesus. Tidak ada yang kupertahankan. Semua rela aku berikan. Oh, hati Yesus remuk dan Yesus berkata, janda ini memberikan seluruh hidupnya. Tapi aku akan memberikan hidupku seluruhnya untuknya dan untukmu. Pemberian janda itu nggak ada artinya doa peser. Nggak ada impact apa-apa buat bait Allah. Tapi pemberian Yesus mengubah segalanya untuk hidupmu dan hidupku. Ini adalah pengantar pasal 12 ke pasal 13. Pasal 13 itu tentang nubuat keruntuhan bait Allah. Sehingga saudara mengerti bahwa Yesus waktu itu bilang apa? Hukuman para ahli Taurat ini akan lebih berat. Itu karena apa? Sistem bait Allah bobrok. Akan dibongkar, akan dihancurkan. Ya, itu juga bicara tentang kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Sistem bait Allah tidak bisa membuat kasih karunia Allah datang untuk orang-orang yang paling membutuhkannya. Orang-orang yang tersisihkan, termasuk para janda dan orang-orang miskin, orang yang gak berdaya. Dan Yesus bilang, sistem ini akan aku gantikan dengan sistem kasih karunia. Janda itu adalah bayangan Tuhan Yesus yang kaya tapi menjadi miskin, lalu memberikan hidupnya untuk kita. Saudara pernah gak diundang oleh orang yang sudah punya segalanya? Nah, bayangkan ya, dia sudah punya segalanya, dia kaya raya, dia mungkin crazy rich Surabaya. Ya, lagi tren ya. Crazy rich Surabaya. Saudara diundang mungkin bukan karena dekat, tapi mungkin saudara adalah koleganya, saudara mungkin teman pelayanan, saudara mungkin ada hubungan keluarga tapi jauh sekali, jadi nggak terlalu dekat. Kita diundang karena alasan formalitas. Saya pernah dong ya, cuma kan juga memang banyak yang mampu gitu ya. Lalu biasanya kalau kita diundang oleh orang yang sudah punya segalanya, entah ulang tahun anaknya, pernikahan anaknya, atau perayaan apapun, saudara mau ngei piro buat angpau? Ngei piro? Ya sesuai kapasitas masing-masing ya. Saya, kalau ngei sape,
Kok rasa nggak pantas ya? Sungkan nanti moro di track loh. Sampai yang lain kan yang diundangnya macam-macam ya. Tapi ngei satiau, ya berat ya buat hamba Tuhan. Saudara piro, ngei piro yang pantas? Ngei kebesaran berat, ngei kecilian rasa nggak pantas, nggak layak gitu ya. Puhawise ya. Piye? Mestinya nggak usah diundang ayo. Saudara kenapa kita bingung? Kita bingung karena kita nggak punya hubungan kan ya. Kita punya status yang mau dipertahankan, muka yang mau dijaga, reputasi yang mau dipelihara. Ya kan? Mau ngei piro? Saudara mungkin bisa jawab di akhir ini. Saya kasih contoh yang lain, saudara. Kita bingung memberi karena kita cuma ritual, formalitas. Kita semua saling jaga muka. Bukan betul-betul memberi karena peduli. Tapi saya punya 3 pengalaman yang mengajarkan saya tentang nilai dari sebuah pemberian. Pertama-tama bukan dari jumlahnya. Tapi pasti pada gilirannya akan menentukan jumlah berapa yang saya berikan. Saya kasih contoh, 3 orang. Di jemaat yang dulu saya melayani sebelum di Elion, ada 3 orang ibu dengan kasta, stratifikasi sosial dan ekonomi berbeda-beda. Yang satu adalah seorang ibu janda. Punya 1 anak, anaknya kerja di Taiwan, tapi cuma jadi karyawan biasa dan bahkan nggak tiap bulan ngasih orang tuanya. Jadi dia penghidupannya sangat minimalis. Tapi dia punya sebuah kemampuan, yaitu bikin taucing, bikin sendiri, sari kedelai ya. Dia punya alatnya, saya besukin di rumah, dia tunjukin. Dan saya suka taucing. Dan saudara tahu, kalau kita punya kemampuan, kita punya sesuatu, dan ada orang yang suka, kita suka dong ya. Memberi itu ada sukacita tersendiri ya. Dan ibu itu suka bikin saya taucing. Setiap kali ada KW di gereja, dia datang, dia bawa 2 liter itu taucing itu, yang botol. Gitu ya. Dan dia taruh di etalase di lobby gereja, dia bilang, sudah tahu ya. Dan dia ngasih itu berapa lama? Ada kali 2 tahun. Saya pelayanan di gereja itu 3 tahun. Ada kali 2 tahun dia ngasih. Jadi saya besar dengan minuman taucing. Makanya kulit saya halus. Dulu halus, sekarang sudah enggak. Kan enggak minum taucing. Dia enggak punya apa-apa. Yang dia berikan adalah sari kedelai. 2 tahun, 2 botol. Setiap minggu. Ibu yang kedua, ini karyawan majelis gereja. Tapi dia secara ekonomi menengah lah ya. Karena dia sudah kerja lama di perusahaan sehingga bayarannya juga bukan yang kecil-kecil amat. Berkeluarga, majelis gereja, dan dia tahu saya anak muda ya, mahasiswa, kemudian praktek, kemudian pelayanan, itu uang nggak berlimpah kan. Dia tahu kalau saya pelayanan biasanya malam ya, ada persekutuan, datang mesti lebih awal jam 6, lalu pulangnya paling malam jam 9 ke atas, jam 10-an. Nah ini anak kos, saya juga tinggal di kos waktu itu, malam jam 10-an baru cari makan malam, pilihannya apa? Apa? Ya nasi goreng, apalagi budget pas-pasan. Ketepaan, nasi goreng favorit saya pula. Hampir tiap kali ke gereja, itu malamnya pasti makan nasi goreng. Nah ibu-ibu, apalagi kalau yang sudah berusia 50-an, kan mulai concern ya. Ini masih muda, udah kayak gini terus nanti besarnya kolesterol, nanti sakit. Nah care dong ya sama hamba Tuhan ya. Tapi dia ngomongin saya apa artinya? Saya nggak berdaya, pilihan saya memang nggak banyak. Yang kedua, ya duitnya juga memang pas-pasan. Akhirnya dia dan satu temannya lagi sahabatnya, seorang yang ekonominya lebih mampu, mereka tektokan. Yang ibu yang satu yang karyawan tadi, dia selalu setiap kali ke gereja tuh beli roti Holland. Sering kali merek itu ya. Kadang-kala kalau kehabisan merek lain. Tapi yang paling sering merek Holland. Itu 3-5. Selama 2 tahun itu juga. Sehingga saya tahu betul semua cita rasa merek Holland. Semua rotinya saya sudah pernah jajal. Dulu barangkali sekarang ada varian baru. Lalu satu ibu lagi itu. Ini memang keluarga punya usaha. Zaman itu sukses. Karena dia punya toko pakaian besar di JMP. Dan ibu ini dia bawa masakan dari rumahnya, catering. Mbaknya masak apa, dia bawa apa. Dan makanannya sungguh luar biasa enak, lebih enak daripada yang di depan-depan. Dan dia masak, apapun yang dia makan, dia bawa. Saya baru tahu apa itu bola-bola udang yang premium, aduh enak sekali. Dan setiap kali mereka bawa, mereka udah tinggal ngode aja. Saudara saya dipelihara oleh ibu-ibu ini selama 2 tahun. Dan kalau dinominalkan, nilainya memang nggak terlalu besar ya. Kecuali kalau diakumulasikan 2 tahun ya, lumayan ya. Yang saya mau katakan, saya ingat bahkan pemberian-pemberian kecil itu. Sangat dalam sampai hari ini. Ini sudah belasan tahun yang lalu.
Lebih bahkan, saya mengerti, dan Pak Soleman, penginjil Nasin juga pasti sudah merasakan kebaikan hati saudara. Jemaat ada kadang memberi dalam bentuk uang, angpau, barang, momen-momen tertentu, tapi saudara tahu kenapa mereka sangat berkesan di hati saya dengan pemberian kecil mereka? Itu ngena di hati, itu tepat sesuai kebutuhan saya, dan itu diberikan berdasarkan pengenalan mereka pada pribadi, kebiasaan, dan kebutuhan saya. Begitu kita punya hubungan yang dalam, saudara, kita nggak bingung harus memberi apa dan berapa. Kasih membuat kita tahu harus memberi apa. Ketika kita mengerti bahwa Yesus sudah memberi segalanya, padahal dia sudah punya segalanya, dan dia bilang, aku nggak butuh apa-apa dari kamu. Kemudian Yesus mengundang saudara dan saya masuk dalam perjamuannya. Perjamuan juga di surga nanti. Mau bawa apa saudara? Bawa kekudusan? Bawa persembahan? Ngei piro? Bingung toh? Buat bos di dunia aja kita bingung ngei piro. Buat Yesus ngei piro. Tapi kalau kita mengerti bahwa Yesus sudah memberi segalanya, kita akan memberi bukan dari tekanan. Aduh, ngei titik, ya sungkan, ngei kakean, ya abot, piye. Hati yang memberi dari cinta, dari relasi. Saudara tahu harus memberi berapa. Memberi apa? Dari perjanjian lama Yesus sudah bilang, semua berdasarkan sistem kasih karunia, inklusif untuk semua orang, bukan hanya untuk orang mampu. Lu punya berapa? Lu beli berapa? Aku gak pernah menekan, lu harus ngasih berapa. Bukan pula bicara tentang persentasenya harus piro. Saudara, saya mau klarifikasi satu hal lagi. Memberi. Bukan tentang bawa uang ke gereja, atau khusus pelayanan untuk gereja saja. Saudara tahu, kita harus berhenti membedakan antara yang rohani dan yang sekuler. Hidup kita di hadapan Tuhan itu semuanya rohani di hadapan Tuhan, termasuk kerjaanmu. Saudara, jika engkau hari ini di musim hidup yang berat sekali, pekerjaanmu tidak seperti dulu. Hari ini harus lebih banyak terjun, harus keliling lagi, harus keluar kota lagi, harus cari pelanggan lagi, harus buka market lagi. Atau saudara berada di musim hidup sebagai keluarga muda, anak masih kecil, usaha masih merintis, situasi kayak begini lagi, atau anak mulai pra-remaja. Saudara pusing, aduh dulu aku masih single, semua bisa tak kerja, no. Pelayanan semua ikut, retreat apapun suruh ikut. Sekarang waktuku habis, energiku habis, kebutuhannya begitu besar. Saudara jangan merasa berkecil hati seolah-olah saudara kurang premium di hadapan Tuhan. Semoga gereja nggak membuat saudara juga jadi nggak premium ya. Hanya karena kita berada di musim hidup yang tidak bisa seaktif dulu berada di ruangan gereja. Tapi hidupmu di hadapan Tuhan itu bertanggung jawab. Maka jika hatimu selalu besar untuk Tuhan, jika kasih membakar hatimu, saudara, tidak ada pemberian yang terlalu besar atau terlalu kecil. Karena engkau hidup di hadapan Tuhan, bukan di hadapan gereja. Jika engkau memang harus sekarang memelihara anak-anak yang masih kecil, memperhatikan pasangan, memperhatikan karyawan, karena kalau bayangkan usahamu turun, karyawan bukan lagi jadi korban, dan banyak orang yang perlu ditolong, mungkin banyak orang yang bergantung hidupnya pada saudara. Saudara harus membiayai sekolahnya siapa, ponaan, famili, kerabat, orang tua, mertua. Banyak orang bergantung kepadamu dan itulah otoritasmu, itulah kuasamu. Bukan cuma finansial, termasuk kata-katamu akan lebih didengarkan, bukan? Itu namanya relasi kuasa. Saya rohaniwan berbicara di sini, saya punya relasi kuasa. Setiap kali ngomong hal rohani, saudara bicara hal sehari-hari untuk orang yang menggantungkan hidupnya pada saudara. Maka ucapan paling sederhana tentang hal-hal rohani pun orang akan dengar. Saudara bayangkan, bukankah ini ladang pelayanan yang besar yang saudara kerjakan? Maka jangan beranggapan seolah-olah kalau engkau di suatu masa tidak bisa seaktif dulu di gereja. Ini bukan tentang excuse, ada alasan nih buat enggak aktif di gereja. Bukan itu, engkau tahu hatimu. Jika hatimu dibakar oleh kasih Tuhan, mau di musim apapun, mau di situasi apapun, ketika situasi itu berlalu, berbalik, berubah, engkau selalu bisa kembali kepada Tuhan. Bukan tentang soal kembali ke gereja saja ya. Hatimu gak berubah. Karena sedari awal, engkau mengasihi, engkau memberi di hadapan Tuhan. Membiayai siapa sekolah, membiayai hidup seseorang. Engkau melakukannya karena mencintai Tuhan. Hal pertama yang Yesus mau ajarkan tentang di sini adalah apa? Bahwa hati yang memberi itu bukan soal membawa uang ke kotak persembahan. Tapi engkau lihat siapa yang paling membutuhkan, yang ada dalam jangkauan pengaruhmu. Tentu saja termasuk gereja. Tuhan tidak cari member, dia cari penyembah.
Member itu bikin berat. Saudara pernah ditawari jadi member? Supermarket tertentu, minimarket tertentu, ke tempat gym. Ada membernya Pak, Bu. Kalau belum ada, mau join member? Pertanyaan kita apa berikutnya? Untuk cuan opo? Piro biayai? Dapat benefit apa kalau jadi member? Biasanya tawarin, oh kalau jadi member tempat kami nanti free parking, oh, lumayan goceng kan ya. Oh nanti kalau jadi member di sini ada potongan 10% untuk produk-produk tertentu di hari tertentu. Oh nanti kumpul poin Pak, Bu, bisa dapat ini, bisa tukar ini, bisa ikut undian ini. Kalau kita dengar, poinnya piro? Harganya, rate-nya, oh 1 juta poin dapat potongan 1.000 rupiah. Gaya apa? 1 juta dapat 1.000. Kita males ya, karena effort jadi member dengan benefitnya nggak cocok ya. Maka kalau mental member, kita mikirnya apa? Aku dapat opon, aku jadi member. Saudara, celakanya. Ke gereja jangan seperti itu ya. Tuhan nggak cari member. Yang dia cari adalah penyembah. Saudara ada di sini yang sudah jadi member gereja. Lalu waktu persembahan, penginjil Yasin bilang, kita akan berikan persembahan kolekte, mari berikan yang terbaik. Untuk jemaat yang sudah jadi member, dapat potongan 10%. Untuk jemaat yang sudah lebih dari 10 tahun, 20%. Simpatisan, bayar full ya. Adakah di sini? Pak Sulaiman memberikan layanan premium hanya untuk jemaat yang sudah 10%. Yang sudah 10 tahun jadi jemaat, boleh akses langsung layanan premium. Layanan yang basic, yang ada iklannya, boleh ke yang lain. Saudara, yang terjadi justru di gereja apa? Gereja katanya mau ngecat, gereja mau bikin proyek, mau ada pelayanan apa? Di-share ke jemaat. Jemaat, ayo memberi. Malah kepada yang member, bukan dikasih potongan, malah dikasih apa? Tekanan, bukan. Dikasih kepercayaan. Sebab saudara, kita di hadapan Tuhan bukan ke gereja untuk dapat layanan. Supaya kalau aku nikah ada yang berkati, supaya kalau ada kedukaan ada yang layani. Kita datang ke gereja karena Yesus bilang, aku yang kaya menjadi miskin. Supaya engkau yang miskin, yang gak berdaya, yang hatinya kerdil, kecil, merasa kurang dan ingin mencari. Kini engkau tahu, semua sudah diberikan untukmu. Berilah dengan lepas. Orang kaya adalah orang yang bisa memberi dengan bebas, bukan? Aku cari penyembah. Orang yang tidak hitung-hitungan. Gereja bukan mall. Tuhan bukan manajer promo. Ayo, boleh. Mana kaki tangannya? Dan saudara bukan konsumen iman. Maka hari ini saudara, yang Yesus bukan tanyakan kepadamu, dompetmu seonok piro, kari piro. Yang Yesus tanya adalah, di hatimu, ada siapa? Ada apa? Pertanyaannya maka bukan lagi, cukup gak ya persembahanku ya? Cukup belum ya pengabdianku ya? Pelayananku sak piro ya? Itu adalah pertanyaan yang dari kita yang hatinya masih miskin dan kerdil yang berkata, Tuhan, kurang premium ke aku. Tapi Tuhan hari ini mau berkata kepadamu, hei anakku, hati bukan jumlah. Yang kamu perlu tanyakan apakah kasihmu cukup untuk membuat kamu semakin rindu untuk mau memberi. Hati bukan jumlah, bukan berarti nggak peduli jumlah. Seringkali jumlah justru menunjukkan isi hati kita kan ya. Kita nggak ngasih segala sesuatu sama untuk setiap orang. Ini bukan tentang kemampuan kita piro. Kita punya berapa M pun, kita nggak selalu ngasih untuk orang yang membutuhkan senilai seperti kita memberi untuk anak kan. Sehingga jumlah pemberian kita menunjukkan seberapa penting orang itu buat kita. Seberapa berharga dia di hati kita. Suatu kali, di sebuah dompet, ada rapat darurat tengah malam. Gak tahu dompetnya siapa, mungkin dompet saudara. Mungkin juga dompet saya. Rame banget. Ramenya kenapa? Karena lagi ada perdebatan tuh. Lembaran-lembaran uang itu diskusinya intens, debat bahkan. Ternyata ceritanya sepanjang minggu itu, ada lembaran uang-uang besar. Itu marah-marah, maki-maki. Maki-maki siapa? Uang-uang receh, uang kecil. Hei, lu, duit piro lu? Ceceng, noceng, saceng, goceng. Receh lu. Lihat, kumal kamu itu. Bau. Bikin suasana di dompet ini gak nyaman aja. Atmosfernya jadi bau tau. Itu gara-gara lu kumal. Receh. Besoknya muncul lagi. Hei, duit kecil. Lihat nggak kita-kita ini? Geres dari ATM, dari bank, dari teller. Prioritas, soliter. Nggak tahu ada bank apa lagi, level apa lagi.
Gres kita ini, lihat dong nolnya piro, lihat warnanya kita. Daripada lu, kucel kumal gak tahu dari tangan tukang becak, dari tangan tukang parkir gak tahu habis pegang apa. Kotor jijik. Lu kalau dibawa ke kafe ya, iso ento apa? Duit parkir tok paling. Beli sate 1 tusuk aja setengah, mungkin belum tentu dapat setengah tusuk. Kono nilainya lu iku. Setiap hari selama 1 minggu itu terjadi keramaian, perdebatan. Sampai akhirnya si uang kecil gak tahan. Uang receh itu gak kuat mereka. Setelah ngomel-ngomel, si duit besar itu akhirnya dia ngomong begini. Si duit kecil itu ngomong begini. Hei! Memang aku kumal. Memang aku gak bernilai. Memang aku kotor. Memang aku dari tangan tukang becak, tukang parkir dan manapun. Aku gak berharga. Gak bisa beli ini dan itu. Tapi tahu gak? Nanti kalau Tuhan datang, yang masuk surga tuh aku, bukan kamu. Uang besarnya ketawa. Apa hubungannya surga neraka bawa-bawa Tuhan? Iya. Soalnya yang sering masuk gereja tuh aku, bukan lu. Saudara, ini memang jokes. Kita ketawa. Dan saya tidak mau menggunakan jokes ini untuk memanipulasi hati saudara. Mangkai ta, ben duit besarmu masuk surga. Tapi begini. Barangkali malam ini uang-uang di dompet saudara juga akan rembuan. Barangkali ke depan lebih banyak merata ya, uang kecil dan besar sama-sama masuk surga. Stop. Saudara, hari ini pertanyaannya bukan siapa yang akan masuk ke kantong persembahan, tapi siapa yang masuk ke hadirat Tuhan dari hati yang benar, dari hati yang mencintai. Tuhan bilang pemberian itu inklusif, tidak eksklusif, untuk semua orang. Engkau diberikan hukum kasih karunia. Jika Tuhan memberkatimu banyak, berilah banyak. Karena pemberianmu mencerminkan hatimu. Tapi perhatikan, memberi itu 2 hal. Yang pertama yang Tuhan mau, di mana engkau punya otoritas dan kuasa atas siapapun yang engkau perlu tolong. Jangan biarkan ada janda-janda di sekelilingmu yang tidak engkau pelihara. Yesus bilang, lu ya punya duit, lu kasih perpuluhan, orang tua lu abaikan. No. Kamu ya masih punya masalah sama orang itu, selesaikan dulu, baru kasih persembahan. Yesus bilang, persembahanmu gak ada nilainya kalau gak disertai dengan hatimu. Persembahanmu bukan pembuktianmu, persembahanmu bukan untuk jaga reputasimu, persembahanmu bukan untuk dapat langganan premium. Premium itu sudah dibayar oleh Yesus dengan mahal. Maka yang kau lakukan sekarang, layani. Menurut berapa yang kau punya, berilah. Berilah. Untuk penutup, Yesus tidak memuji jumlah 2 peser. Ia menangisi sistem yang membuat janda itu harus menyalahkan segalanya. Jangan sampai ada di antara kita yang bisa memberi begitu lepas, begitu bebas, tapi mengabaikan justru orang yang paling perlu dibantu dan diperlihatkan wajah Tuhan melalui tangan kita. Dan Yesus berkata, akulah janda itu. Aku menyerahkan bios, seluruh nafkahku, seluruh penghidupanku, seluruh hidupku untukmu. Untukmu. Mari kita berdoa. Bapa, jika hati kami untukmu, apapun yang Tuhan tunjukkan di hadapan kami, orang-orang, kerabat, situasi, pekerjaan, karyawan, termasuk gerejamu ini, akan menjadi tempat untuk kami memberikan hidup kami. Yesus menjadi miskin, supaya kami menjadi kaya. Kaya dalam melayani, dalam membebaskan orang dari cengkraman, tekanan kehidupan. Membawa pembebasan dari Injil untuk mereka. Bukan cuma dengan khotbah-khotbah rohani, tapi justru hal yang dibutuhkan oleh sehari-hari. Tuhan tolong hati kami, supaya pemberian kami mencerminkan isi hati kami dan bukan sebaliknya. Kami memakai pemberian untuk membangun reputasi dan kesan diri. No. Tuhan, kau meratapi sistem yang membiarkan orang-orang yang paling membutuhkan diabaikan. Sementara baitmu terus mendapatkan kecukupan dan para pemimpin terus bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tuhan, kau merombak itu semua dan kau menunjukkan kepada kami hanya ada satu jalan pembebasan. Yesus Kristus menebus segalanya. Sistem di bait Allah sejak perjanjian lama gagal. Bukan karena sistem itu buruk, tapi manusia tidak mampu menjalankannya. Dan hari ini engkau menjadi jalan itu sendiri buat kami. Biarlah Tuhan seluruh umatmu hari ini engkau tahu satu demi satu situasi hidup mereka, musim hidup mereka, pekerjaan, karyawan, keluarga mereka. Bawa mereka untuk melihat bahwa semua yang mereka kerjakan
di hadapan Tuhan mereka pertanggungjawabkan. Mereka menerima itu dari Tuhan. Dan ini bukan lagi ada sekuler dan ada rohani. Semua di hadapan Tuhan. Sehingga apapun musim hidupnya, hati mereka selalu untuk Tuhan. Baik nanti mereka bisa lebih lagi di gereja. Mereka tidak pernah merasa pernah jauh sebelumnya. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk doa syafaat untuk gereja maupun untuk bangsa. Ya, kita berdoa sama-sama yuk. Kami berdoa gereja ini menjadi gereja yang memberikan layanan premium untuk semua. Seperti yang Yesus sudah berikan buat kami. Engkau memberkati hamba-Mu, Penginjil Sulaiman, Penginjil Nesin, di dalam bekerja sama bergandengan tangan dengan para pengurus rayon, aktivis, pengurus komisi, dan tentu jemaat. Untuk saling memperhatikan membangun pelayanan yang memperhatikan kebutuhan personal satu demi satu. Hati anak-anak-Mu ini Tuhan, Engkau jaga. Gereja ini Tuhan, Engkau pimpin dan pelihara. Kami berdoa demikian juga bangsa ini. Kami menginginkan yang terbaik. Maka hal yang pertama yang kami perlu doakan adalah para pemimpin. Yang sudah bahkan bisa melihat betapa kompleksnya. Betapa banyak komplikasi yang sangat rumit di bangsa ini yang perlu dibenahi. Beri mereka hikmat sekaligus keberanian. Bagaimana mulai membuka benang yang kusut ini. Sehingga keputusan yang strategis maupun keputusan yang emergensi yang perlu cepat kepada mereka. Tuhan yang akan menjabat, yang sedang menjabat. Tuhan berikan tuntunan dan panduan dan keberanian. Karena dampaknya sangat besar untuk segala sektor kehidupan, termasuk ekonomi, pekerjaan kami. Inilah yang kami doa untuk gereja dan bangsa kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Hendaklah setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita mengaku seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari bersama-sama kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama boleh sungguh kita hidupi dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Saudara, kasih yang membakar hati kita akan memampukan kita untuk boleh mengerti, menyadari seperti apa yang harus kita lakukan, seperti apa yang harus kita berikan bagi kemuliaan Tuhan. Mari sekarang waktunya kita memberi yang terbaik. Kita pujikan pujian, serahkan yang terbaik padanya sambil kantong kolekte diedarkan. Kedua, serahkan yang terbaik padanya, jadikan dia
kalimat yang ketiga. Serahkan yang terbaik padanya, amat besar kasih-Nya. Bagimu yang disalibkan, agar kau tak binasa. Meski nanti kau bersujud, mencurahkan darahnya, padanya serahkan hatimu, serahkan terbaik padanya, serahkan yang terbaik padanya, tenaga masa mudamu, lengkapkan senjata ini, sedia berperang baginya. Mohon dengan kasih Pak Krisostom berdoa untuk persembahan. Segala kemuliaan hormat hanya untuk Allah Tritunggal. Doksologi, doa berkat oleh penginjil Hansun. Hai saudara kekasih Tuhan, anak-anak Tuhan yang telah ditebusnya, ditebus oleh Yesus yang kaya menjadi miskin, agar kita yang miskin menjadi kaya, bebas untuk memberi dan melayani. Biarlah hidupmu dipakainya untuk menjadi sumber saluran kasih-Nya, hati-Nya, bagi dunia, bagi gerejanya pula. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih yang kekal dari Allah Bapa, melalui penebusan dari putranya Yesus Kristus, melalui tuntunan, penghiburan, panduan, gerakan dari Allah Roh Kudus, menolong kita menjadi anak-anak yang mencerminkan hati dan kemuliaan Tuhan, mulai saat ini sampai Maranatha kita bertemu lagi muka dengan muka dengan Yesus Kristus penebus kekasih kita. Amin. Kiranya
Jemaat dipersilakan duduk, silahkan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati, kita akan mendengarkan pengumuman dari pengurus.